Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak terhitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Dan tentunya sebaik-baik manusia adalah orang yang mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Dengan apa? Dengan menjalankan tujuan mereka diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Kaum muslimin dan muslimat, azakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan fikih seputar bersuci yang kedua, yaitu tentang ahkamul miyah, hukum air. Bahwa ahkamul miyah wa ma takunu bi at-tahara. Hukum-hukum tentang air. Sudah kita ketahui bersama bahwa la yakhfa alaika ayyuhal mu'min annahu la yasihu laka shalah ma lam takunu tahiratan minal hadasil akbar awil asghar. Bahwa tidak tersembunyi bagi kita bahwasanya tidak sah salat kita kecuali dengan terbebas dari hadas kecil maupun hadas besar, wan najasa, dan juga terbebas dari najis. Sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci. Wa tahsulu hadhihi tahara bi istimali ahadil muttiharain. Dan tahara ini terjadi dengan mempergunakan dua hal yang bisa mensucikan, al-ma'u wat turab, atau air atau dengan turab, dengan debu, alladzi yanubu anhu fi ba'dil ahwal, yang menggantikan air pada sebagian keadaan. Maka ini yang harus kita perhatikan, dan ini perkara yang penting, bahwa apa sarana bersuci. Ini yang pertama, sarana bersuci. Kemudian yang kedua, untuk apa bersuci. Kemudian yang ketiga, apa saja yang harus disucikan. Nah, kemudian kita masuk al-miyahu nau'an. Kita masuk bahwa air itu ada dua macam. Ada ulama yang mengatakan air itu ada dua macam. Yang pertama adalah air mutlak, air yang tuhur, ma'ut tuhur, air suci. Dan yang kedua mengatakan air yang najis. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tiga, bahwa air itu ada tiga jenis. Yang pertama air suci, yang kedua air suci dan mensucikan, yang ketiga adalah air yang najis. Kemudian ada juga yang memasukkan bahwa air suci dan mensucikan, kemudian air suci tapi tidak mensucikan, kemudian air najis, kemudian ada istilahnya air najis tapi dari air yang mustakmal. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membacakan pendapat para ulama yang digali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tentang jenis-jenis air ini. Kita pertama masuk tentang al-ma'ut tuhur, air yang suci dan mensucikan. Apa itu air suci dan mensucikan? Disebutkan, wa huwa baqi ala asli khalqatihi wa huwa kullu ma nubi'a minal ardi aw nazala minas sama. Yaitu air yang tetap di atas kesuciannya, yaitu seluruh air yang memancar dari tanah atau turun dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas samai ma'an liyutahhirukum bihi. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Maka ini yang pertama. Nah, maka di sana ada kaidah
bahwasanya al-aslu fi miyahina at-tuhara, bahwa asal dari hukum asal air adalah suci. Ini kaidah yang harus dipahami, bahwa hukum asal air itu adalah suci. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 11, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bihi." Allah telah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan tersebut. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang bersih. Surah Al-Furqan ayat 48. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang air laut, "Huwa tuhuru ma'uhu wa hillu maitatuhu." Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Maka ini hukum asal air. Jadi kalau kita berkenaan dengan air yang ada, maka hukum asal air itu adalah suci. Misalnya kita bertemu dengan air yang banyak misalnya, maka kita mengatakan air ini suci, sampai datang keyakinan atau dalil yang lain mengatakan air ini najis. Maka bagaimana penerapan kaidah terhadap kaidah ini, bahwa al-aslu fi miyahina at-tahara, asal daripada air kita adalah suci. Misalnya ketika menemukan air becek berlumpur ada di jalan, misalnya kita naik motor misalnya, kemudian di sana banyak air, kemudian ada orang yang melaju, kemudian air tersebut memercik ke baju kita. Mungkin kita mengatakan, loh, air ini najis apa tidak ya? Air ini najis apa suci ya? Maka kita kembali ke kaidah asal, bahwa al-aslu, asal daripada air itu adalah suci. Maka ketika menemukan air becek misalnya, yang berlumpur yang ada di jalan, maka dihukumi suci sampai ada dalil atau petunjuk yang menunjukkan najisnya. Nah, ini jadi dalam masalah air ini kaidah yang harus dipegang oleh kaum muslimin dan muslimat, bahwa al-aslu fi miyahina at-taharatu, asal dari air itu adalah at-tahara. Misalnya melihat air dalam, melihat suatu air misalnya yang banyak, apakah dalam ember atau ke dalam drum, maka bagaimana kita menghukuminya? Maka hukum asal air itu adalah suci sampai datang dalil yang menunjukkan atau adanya tanda-tanda bahwa air itu najis. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang sangat penting berkenaan dengan masalah air. Kemudian kita lanjutkan lagi, bahwa air yang pertama adalah air suci dan mensucikan, yaitu air yang suci pada zatnya. Dia suci pada zatnya dan bisa menyucikan benda yang lain. Jadi air suci dan mensucikan artinya air yang suci pada zatnya dan dapat menyucikan benda yang lain. Dan juga diingat, dapat digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Ini yang dimaksud dengan air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan ini meliputi jenis-jenis. Yang pertama misalnya air hujan. Kita mengatakan air hujan ini adalah air suci. Hukum asalnya adalah suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang mensucikan. Jadi bisa dipakai untuk berwudu dan bisa dipakai untuk mandi besar maksudnya. Kemudian berkenaan dengan air hujan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bihi." Allah telah menurunkan air dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan tersebut. Kemudian yang kedua, benda yang pada asalnya adalah air, seperti salju dan embun. Jadi kita tahu bahwa salju dan embun ini asalnya dari air, hukum benda yang asalnya pada air, maka ini boleh dipakai untuk bersuci. Misalnya ada air salju atau embun. Air embun itu juga bisa dipakai untuk bersuci. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari salah satu doa iftitah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam
ajarkan kepada kita. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang nomor 744, dan Imam Muslim 598, ketika di antara doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, Allahumma ghasilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, pada kata yang terakhir ini bahwa ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun. Nah, ini menunjukkan bahwa salju dan embun adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang ketiga, air dari mata air dan air sumur. Tentunya hukum asalnya adalah suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah anzala minas sa'ima'an fasalakahu yanabi'a fil ardi." Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Jadi ini hukum asalnya adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang keempat, air laut. Maka air laut ini termasuk suci dan mensucikan. Bisa dipakai untuk berwudu dan bisa untuk dipakai mandi besar. Dari mana dalilnya bahwa air laut ini termasuk suci? Sabda Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat ketika mengarungi lautan, hanya membawa air sedikit sekali. Maka dia mengatakan, jika kami menggunakannya untuk berwudu, niscaya ketika air itu yang sedikit kami gunakan untuk berwudu, kami akan kehausan. Maka bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka apa jawab Nabi kita SAW? Huwa tuhuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Ketahuilah boleh. Air laut itu suci menyucikan airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian berikutnya air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali, bahwasanya Rasul SAW meminta segayung air dari air Zam-Zam. Kemudian beliau minum darinya dan berwudu. Ya, air Zam-Zam boleh dipakai untuk berwudu. Kemudian yang berikutnya air ajin. Apa yang dimaksud air ajin? Disebutkan yang berubah sifatnya karena lama tergenang. Misalnya ada air yang satu kolam yang airnya lama tergelang, tercampur dengan daun-daun sehingga mungkin warnanya agak coklat-coklat misalnya, atau warnanya ada yang bercampur dengan air sawah yang bercampur dengan lumpur, atau air sungai yang kadang berwarna coklat, misal kebanyakan kelihatan berwarna coklat. Maka air ajin ini yang berubah sifatnya karena lama tergenang atau karena telah bercampur dengan zat yang suci yang tidak mungkin dihindari, seperti daun-daun pohon, sabun, tepung, dan sejenisnya. Misalnya ada air yang tercampur dengan sabun. Nah, ini yang dimaksud dengan hal tersebut. Maka ini termasuk suci dan mensucikan. Apa dalilnya? Yang bahwa misalnya ada air yang tercampur dengan sabun misalnya, maka tetap bisa suci dan mensucikan. Sebagaimana yang terjadi bahwa Ummu Atiyah menceritakan, kami masuk menemui Rasul SAW ketika putri beliau wafat. Maka beliau mengatakan, iksilnaha salasan aw khamsan aw aksar min thalik. In ra'aitun nabi ma'in wasidrin waja'alna fil akhirati kafura fa idza faraqtunna fa'adhinanni. Maka siramlah 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari itu, kemudian campurlah dengan air dan perasan daun bidara. Maka di sini bahwa air tersebut dicampur dengan perasan daun bidara, yang mana itu merupakan salah satu pembersih di zaman dulu. Maka air yang tercampur dengan air sabun, selama masih tetap di dalam air tersebut statusnya sebagai air, maka ini suci dan mensucikan. Kemudian yang berikutnya, air yang telah bercampur dengan benda najis namun tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Misalnya ada benda najis, ada bangkai misalnya, bangkai, kemudian dia menggenangi air, profil besar misalnya, profil 2300 misalnya, ada cecak yang mati, kemudian kita mendapatinya, tapi ketika kita mencium daripada air tersebut tidak berubah rasa,
bau dan warnanya, maka tetap di atas kesuciannya. Misalnya itu kalau air kolam besar kemudian ada bangkai yang masuk dalamnya, kita dapati apakah bangkai ayam dan lain sebagainya, kemudian kita lihat bahwa ketika kita angkat kemudian kita melihat air tersebut tidak berubah rasa, bau dan warnanya, maka air tersebut tetap di atas kesuciannya. Jadi air yang najis itu maksudnya air yang tadi tercampur dengan benda najis tapi tidak berubah rasa, bau dan warnanya, maka tetap di atas kesuciannya. Idza balagul ma'u kullatani lam yahmil khabas. Nabi SAW bersabda, apabila air sudah mencapai 2 kula, maka tidak terkandung di dalamnya najis. Kemudian berkenaan dengan ada istilah air mustakmal. Kaum muslimin dan muslimat yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dan kita sudah pelajari dalam masalah ini bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang air mustakmal ini. Ada yang mengatakan air yang sudah dipakai oleh seseorang itu tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci, karena itu termasuk najis. Tapi misalnya seorang yang berwudu kemudian air tersebut jatuh ke ember dan lain sebagainya, ada yang mengatakan tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Ini khilaf di kalangan ulama, tetapi ya tentunya kita sebagai seorang penuntut ilmu, seorang pelajar harus mempelajari yang mana yang paling kuat dalam masalah ini. Adapun yang disebutkan di sini bahwa air mustakmal, bahwa di antara pendapat ulama disebutkan al-ma'u mutasakitu min ado'il wudu wa nahwihi bakin ala tuhuriyati, maka air yang jatuh dari anggota wudu tetap di atas kesuciannya, wa yajuzu ay yatatahharu bihi marratan ukhra, dan boleh bersuci, memakainya bersuci pada waktu yang lain, malam tatagoyyaru rihuhu, selama tidak berubah daripada baunya, au launuhu, atau warnanya, au ta'muhu, atau rasanya, bimuhalati najasata. Faqad kana sahabatu yaktatuluna ala ma tasaqata min wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Karena kita melihat bahwa para sahabat mereka berebut untuk mengambil air wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dipakai bersuci. Kemudian di antaranya juga dalam riwayat Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu huwa wal mar'atu min nisa'i min ina'in wahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beliau mandi bersama istrinya dalam satu baskom, dalam satu bejana. Nah, ini menunjukkan bahwa air tersebut ketika mandi ya jelas jatuh ke baskom tersebut, tapi masih dipakai oleh istrinya atau Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Jadi ala kulli hal air mustakmal ini adalah perkara yang khilafiyah di kalangan ulama. Ada yang mengatakan air mustakmal itu najis, tidak boleh dipakai, tapi banyak juga yang mengatakan berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa itu adalah suci, dan ini adalah pendapat yang kuat yang kita pegang. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, air suci yang lainnya itu suci dan mensucikan air yang dihangatkan atau dipanaskan. Jadi ketika seorang dalam kondisi yang sangat dingin, bolehkah seseorang berwudu dengan air hangat? Maka dia mengambil air, kemudian dia hangatkan, kemudian dia memakai berwudu. Maka ini boleh. Telah diriwayatkan sahih dari Umar bahwasanya pernah dipanaskan air untuk dalam kumkum, kemudian beliau mandi dengannya. Jadi boleh mandi memakai air hangat. Dalam kondisi sangat dingin, dia mandi besar memakai air hangat. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, air yang suci tetapi tidak mensucikan. Sekarang kita masuk jenis air yang kedua, suci tapi tidak mensucikan, yaitu apa itu suci dan tapi tidak mensucikan? Air yang telah bercampur dengan benda yang suci lalu merubah status air tersebut. Nah, contohnya air teh. Ya, teh itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu atau dipakai untuk mandi. Atau air sirup itu suci,
tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, ini yang dimaksud dengan air suci tapi tidak bisa mensucikan. Jenis air ini tidak boleh pakai untuk mandi atau berwudu, karena bersuci hanya dibolehkan dengan air mutlak. Maka bagaimana jika tidak ada air misalnya? Maka syarat kita mengatakan falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika tidak ada air maka berwudulah. Tidak boleh menggunakan air yang suci tapi tidak mensucikan ini untuk berwudu. Sama dengan air kelapa. Air kelapa ya kita katakan dia bukan air mutlak. Kita katakan dia adalah air kelapa, dia airnya suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang terakhir, air yang najis. Apa itu air yang najis? Air yang sifatnya berubah karena bercampur dengan sesuatu yang najis, yang menyebabkan benda najis itu yang menyebabkan rasanya, warnanya atau baunya berubah. Misalnya ada air di dalam ember, kemudian ada seorang anak kecil buang air kecil di tempat tersebut. Ya, maka air yang tadinya suci karena tercampur dengan air kencing ini, maka berubah rasa, bau dan warnanya. Yang kita mencium bau pesing, maka air ini menjadi najis. Atau sama misalnya propil. Air propil, kemudian ada ayam yang masuk di dalamnya, atau ada hewan tikus misalnya mati di dalam, kemudian berubah rasa, bau dan warnanya, maka karena kemasukan bangkai ini, maka air itu menjadi najis. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan masalah air. Maka ini sangat penting kita ketahui, karena air ini adalah salah satu sarana untuk bersuci. Yang pertama, sarana bersuci ada dua, air atau debu. Maka kita harus mengetahui mana air yang suci dan mensucikan, mana air yang suci tapi tidak mensucikan, dan mana air yang najis. Dan satu hal kaidah yang tadi saya sebutkan bahwa al-aslu fi miyahina at-tahara. Asal dari air itu adalah suci. Maka tidak boleh memalingkan dari kesucian kecuali tampak jelas bahwa air itu menjadi air yang najis. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersuci, orang-orang mutatahhirin, orang-orang yang Allah cintai, dengan senantiasa mensucikan batinnya dari dosa-dosa maksiat kesyirikan dan mensucikan anggota badannya dengan kesucian lahiriah. Ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.